Halo, malam ini spesial banget nih. Udah 1671 tahun. Lebay. Udah berapa abad nggak ketemu? Berapa abad nggak ketemu sama Citra Prima. Halo. Ketemu lagi akhirnya. Ini karena diundang sama Dia. Sama Prima. Nih, mau ngajak Nyanyah ngobrol-ngobrol. Pandangan dari seorang Citra Prima. Ini apa sih para psikolog? para psikolog. Oke, pertanyaan pertama nih Nya. Apa sih yang menyebabkan sebuah benda seperti boneka bisa jadi berhantu? Menyebabkan boneka menjadi berhantu. Benda apapun ya, maksudnya lukisan atau apa Oke. aja. Jadi sebenarnya kenapa sebuah benda itu seringkali memiliki energi yang bisa berinteraksi dengan manusia atau bahkan bisa mempengaruhi sebuah ruangan, itu dikarenakan ketika benda itu ada di tempat tersebut pernah ada kejadian yang memang traumatis ataupun kejadian yang ironis hingga menyebabkan beberapa manusia sampai kehilangan nyawa. Nah, ketika itu terjadi, ketika ada pelepasan ruh ya, bukan jiwa juga. Di sini udah sampai ruh, itu kan pecah. Nah, sementara energi-energi yang hidup dari fisik yang akhirnya tidak bisa lagi menempati, fisik yang tidak bisa ditempati, itu akhirnya mencari media untuk tetap bertahan. Oke. Salah satunya boneka. Itu kali ya alasan kenapa lukisan kan gambar manusia, gambar orang, ada kepalanya, ada tangannya, Iya. itu ya? Itu Patung juga? patung juga yang berbentuk, pokoknya berbentuk manusia ataupun binatang. It makes sense. Nih, Nyanya kan juga praktek ya? Gimana sih ngomongnya? Sebenarnya nggak buka praktek, tapi nggak tahu kenapa dari dulu selalu orang cari untuk masalah-masalah mereka apapun. Karena sudah beberapa kali ketemu sama orang selalu nggak ada solusi. Oh, jadi kalau menurut pengalaman Nyanya, pernah nggak sih ketemu sama orang yang punya masalah benda berhantu yang sampai mengganggu mereka gitu? Bener, ada. Ceritanya boneka, patung atau lukisan atau apa? Patung, tapi yang jadi waktu itu ada satu keluarga yang mereka menempati, ini ada beberapa cerita sih sebenarnya. Satu keluarga yang mereka menempati rumah yang sudah diisi dengan barang-barang. Oke, salah satunya patung yang isinya bukan isinya, patung yang bentuknya tuh pasangan pengantin, kan ada tuh yang duduknya tuh yang begini, terus yang pakai baju ala Solo itu. Dan itu lumayan besar, setengah ukuran pinggangnya manusia. Nah, itu setiap malam anak yang paling kecil itu mimpi didatengin sama si sosok perempuan ini yang baju pengantin itu. Itu kan yang pemilik rumah baru kan nggak tahu itu kenapa. Tapi mereka diganggu terus sampai ada yang kesurupan. Yang kerja di sana itu kesurupan. Katanya minta nikah gitu. Kesurupan gitu. Nah, nggak taunya sampai akhirnya datang ke orang pintar segala macam, nggak ada solusi. Maksudnya tidak bisa menemukan akar kejadian kenapa gitu. Nggak ada, mereka juga nggak paham soal patung itu. Sampai akhirnya Nyanya diundang ke rumahnya untuk lihat sikonnya segala macam dan diceritakan kebudayaan keliling. Pas lihat dua patung itu, bentar deh, ini patung kok gerak ya? Diem, tapi kalau kita sensitif kan, meskipun ada benda diam, kalau ada energi hidup yang di dalamnya menyamar, itu kan kelihatan gerakannya kan. Ngapain dia di sini berdua gitu ya? Akhirnya aku coba komunikasi. Yang kerja di dalam rumah itu kesurupan lagi. Dia bilang memang dia tinggal di dalam patung itu karena apa? Sebelum pemilik rumah yang baru itu menempati, ternyata rumah tersebut adalah hadiah untuk pemilik sebelumnya untuk anaknya yang mau menikah. Tapi di hari H kecelakaan. Dua-duanya. Tapi kecelakaannya tidak di tempat yang sama. Yang satu karena mereka yang satu tinggal di Germany, yang satu di Singapura. Dan kecelakaannya waktunya sama, tapi di tempat yang berbeda. Ketika mau pulang ke Indonesia. Gila, itu mau selang pernikahan berarti ya? Ya, pokoknya pas mau hari H mereka tuh
pulang untuk persiapan itu kan, karena kan ada apa ya, kayak itu kan adat Jawa. Tapi mereka sebenarnya sudah melakukan kayak pernikahan versi, karena mereka ada perbedaan pernikahan versi yang suaminya, karena suaminya bule kan. Berarti bener dong ya kalau misalnya dulu kalau apa yang dipingit itu benar. Benar ya, itu benar banget. Kita jadi melipir soal pernikahan ya. Sabrina mau nikah. Oke, lanjut. Oke, ini dari barang-barang yang berhantu ini, hal paling parah tuh apa sih yang bisa terjadi? Hal paling parah? Kalau dia di dalam rumah? Benda berhantu, kita punya benda berhantu dan sampai dia ganggu tuh sampai separah apa bisa mengganggu kita gitu, manusia? Sebenarnya sih kalau bisa beradaptasi dengan energi ataupun makhluk astral ataupun hantu yang menempati sebuah patung atau boneka, itu nggak masalah. Meskipun sensitif ya. Ya paling ibaratnya tinggal satu rumah sama keluarga yang bukan manusia kayak gitu. Tapi hal yang paling parah adalah sakit-sakitan. Awalnya pertama karena tidurnya nggak nyenyak. Nah, itu secara kesehatan juga pasti orang kalau kurang tidur pasti akan sakit ya sih. Oke. Gitu. Terus bisa membedakannya gimana? Bisa tahu ini gangguan atau apa? Ini untuk yang sensitif atau yang nggak sensitif? Yang orang awam nih, orang yang memang tidak bisa melihat mereka gitu, tapi diganggu. Seringkali ketika di dalam rumah seringkali ada pergerakan yang tidak terduga. Misalnya tiba-tiba benda bergeser, misalnya tiba-tiba minuman tumpah, atau pas ngambil makanan lauknya jatuh, ada yang jatuh, berarti ada yang minta yang menempati di boneka atau patung tersebut. Coba aku jawab, sering nggak ada makanan? Maaf. Kalau kita beda kayaknya. Kita beda. Yang tumpah banyak nggak? Biasanya kopi. Kalau kopi mah udah tahu deh siapa. Oke. Terus kalau misalnya benda-benda ini, misalnya warisan nih dari kakek gitu, dan tiba-tiba waktu dipegang sama si cucunya ini ganggu gitu, dan itu bisa nggak minta tolong misalnya ke nyanya, dibersihin dong ini bendanya, itu bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Itu diapainnya? Biasanya aku menyamakan frekuensi dari benda tersebut, atau biasanya itu sebutannya kayak pusaka atau jimat, itu menyelaraskan frekuensi energi dari situ dengan si pemegang selanjutnya, which is cucunya atau anaknya kayak gitu. Karena kadangkala energi yang ada di dalam benda tersebut itu kan sesuai dengan energi yang pemilik aslinya. Nah, tapi kadangkala tidak sesuai dengan keturunannya. Jadi diselaraskan, dibantu gitu ya, dibantu diselaraskan. Nah kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa nih, dia beli barang di pasar loak misalnya, kamera gitu, terus tiba-tiba si kameranya ini ada isinya dan ganggu dia, itu kalau misalnya dia buang gitu aja, ngaruh bisa balik atau gimana tuhnya? Biasanya kalau yang biasa dibuang, kalau balik itu biasanya justru kalau balik si yang ada di dalam benda itu memang tertarik sekali dengan manusianya gitu ya. Tapi kalau nggak balik berarti memang nggak pas gitu, nggak pas. Tapi siapa yang nemuin kelak itu akan jeng-jeng. Tergantung berarti ya, kalau misalnya memang yang mendiamisi benda baik ya mungkin nggak apa-apa gitu kali ya. Kalau yang ganggu gitu gimana nya? Emang dia mau ganggu manusia? Pasti ada dong. Ada itu gengges banget. Itu kenapanya? Apa sih yang menyebabkan mereka itu mau mempengaruhi kita gitu? Lebih karena gini sih, energi-energi atau makhluk astral yang di benda-benda tersebut, boneka, patung, semua segala macam, mereka bagaimanapun juga tetap membutuhkan energi manusia, energi hidup manusia yang tidak mereka miliki. Karena energi manusia itu yang hidup itu bisa dijadikan konsumsi untuk pasokan energi mereka. Make sense, it all makes sense. Ya, kalau nggak butuh energi manusia, mereka tidak akan mengganggu seperti itu sih sebenarnya. Terus aku punya cerita nih, Nya. Jadi waktu di lokasi, waktu syuting,
kan berapa kali dia ini tuh spesial banget, jadi ada yang nemenin, ada yang ngeluarin dari box, terus kayak bener-bener nggak ditinggal sendiri. Ini Sabrina ini. Ini siapa yang ngisi, siapa sih? Nih waktu di lokasi aku ngelihat, Coba ceritain. Aku pengen denger. aku ngelihat sosok perempuan yang sama selalu mendekat ke dia Di lokasi. di lokasi itu, dari lokasi. Lokasi syuting. Itu di puncak lokasinya waktu itu. Jadi kalau misalnya kadang tuh ngelihat si Sabrina lagi didudukin di mana, aku suka ya kan lagi nunggu giliran syuting nyantai, terus ngeliat si boneka ini didudukin di ruang ada kursi-kursi gitu. Pasti tuh ada sosok yang sama. Berapa kali tuh aku ngelihat. Itu dia tertarik atau mungkin nggak dia masuk? Ya mungkin aja aku dari tadi duduk bolak-balik ini energinya beda.